Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada kali ini kita akan belajar matematika. Nah, di semester 1 ini di kelas 8, bab pertamanya itu adalah pola bilangan. Nah, jadi sebelum kita mulai, diharapkan kalian menyiapkan buku pelajaran dan buku tulisnya ya. Nanti disimak videonya baik-baik, dicatat yang pentingnya ya, jangan sampai tidak dicatat atau tidak diperhatikan. Nah, dan lebih baik lagi sambil menyimak video ini kalian nontonnya dengan posisi duduk, jangan tiduran. Oke? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, siap semua? Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini atau dalam pola bilangan ini, yang pertama itu kalian dapat memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan tertentu. Yang keempat, menentukan suku pada pola bilangan khusus, seperti pola bilangan persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini bisa dilihat, ini kan menentukan suku pada pola bilangan tertentu atau pola bilangan umum ya maksudnya. Oke, selanjutnya, apa itu pola bilangan? Ya, ada yang udah tahu belum? Apa itu pola bilangan? Nah, pola bilangan itu kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, jadi polanya itu akan selalu sama dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa contoh pola bilangan matematika. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil kan itu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua, pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ketiga, pola bilangan garis lurus. Biasanya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keempat, pola bilangan Fibonacci. Yang kelima, pola bilangan Pascal. Yang keenam, pola bilangan persegi panjang. Yang ketujuh, pola bilangan persegi. Yang kedelapan, pola bilangan segitiga. Yang kesembilan, pola bilangan aritmatika. Dan yang 10, pola bilangan geometri. Nah, yang 1 sampai 5 ini merupakan pola bilangan umum. Dan 6 sampai 10 itu pola bilangan khusus ya. Nah, untuk 9 dan 10 nanti kita akan bahas lain waktu, oke? Selanjutnya, istilah pada pola bilangan. Di istilah pada pola bilangan ini ada yang namanya suku atau urutan bilangan. Artinya ya, suku itu artinya urutan bilangan, bukan kaki ya, kalau bahasa Sunda bukan. Ya, artinya suku itu urutan bilangan atau dilambangkan dengan U besar. Nah, yang kedua ada suku ke N. Berarti urutan bilangan ke N. Nah, dilambangkannya dengan U besar dan N kecil. Nah, maksudnya N kecil ini bisa dilihat di contoh nih ya. Contohnya, ada pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, tadi ada tuh di contoh
pola bilangan. Nah, ini itu merupakan pola bilangan genap. Nah, dilihat posisinya yang pertama ada angka 2, yang kedua ada angka 4, posisi ketiga ada angka 6, posisi keempat ada angka 8. Nah, kira-kira yang posisi 2 ini apa tadi? Ini merupakan suku keberapa? Nah, kalau di depan berarti paling awal berarti suku pertama. Berarti dia lambangnya apa coba? Lambangnya U1, ya kan? Suku pertama jadi U1. Nah, U1-nya 2. Nah, selanjutnya. Nah, ada U4. U4 berarti itu urutan yang keempat. Berapa? Angka berapa? Ya, angka 8. Oke, gampang kan? Nah, ini ingat baik-baik ya. Nanti selanjutnya urutan atau suku kita akan terus gunakan dengan lambang U atau UN. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan suku pola bilangan? Oke. Nah, untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu analisa dan menggunakan rumus. Nah, analisa ini maksudnya kita coba-coba ya. Nah, kan coba-coba. Biasanya analisa ini ada di pola bilangan umum. Yang kedua, yang menggunakan rumus ini ada di pola bilangan khusus. Tadi kan ada kan di yang slide sebelumnya apa yang mana aja pola bilangan umum dan yang mana aja pola bilangan khusus. Selanjutnya, menentukan suku pada pola bilangan umum. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Jadi kita tentuin nih 3 bilangan selanjutnya. Yang pertama ada soalnya 1, 3, 5, 7. Yang kedua 2, 6, 18. Yang ketiga 3, negatif 7, 11, negatif 5, 19. Oke, ini kan pola bilangan umum. Kita analisa dulu. Yang pertama nih ya. Yang pertama, kalau bisa dilihat itu 1, 3, 5, 7. Ini merupakan pola bilangan apa? Angkanya genap atau ganjil semua? Ya, ganjil semua. Berarti pola bilangan ganjil. Kita lihat nih, kan kita tentukan 3 bilangan selanjutnya. Berarti ini kan 1, 3, 5, 7. Berarti 3 angka seterusnya itu berapa? Oke, kita cek dulu nih. 1 ke 3 berapa bedanya? 3 ke 5 berapa? 5 ke 7 berapa? Nah, 1 ke 3 berapa bedanya? Ya, ditambah 2. 3 ke 5 tambah berapa? Tambah 2 lagi. 5 ke 7 tambah 2 lagi. Nah, berarti nih bisa kita tarik kesimpulan. Berarti seterusnya kita tambah 2 terus. Berarti berapa coba? 7 tambah 2 berapa? 9. Nah, berarti 9 tambah 2 11. 11 tambah 2 13 ya. Nah, ini jawabannya. 9, 11, 13. Oke. Sekarang yang kedua, yang selanjutnya ya. 2, 6, 18. Coba dicek dulu nih, coba kita cek, kita analisa dulu. 2, 6, 18. 2 ke 6 ditambah berapa? Ditambah 4. 6 kalau kayak tadi harusnya 6 juga ditambah 4. Tapi ini 6 ke 18. Jauh banget ya. Coba selain ditambah, kita bisa kurang, kita bisa kali, kita bisa bagi. Coba nih. 2 ke 6. Berarti 2 dikali, coba kita kali.
2 dikali berapa hasilnya? 6. Oke, berarti 2 kali 3. Nah, berarti kita coba lagi nih. 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? Ya, 18. Berarti selanjutnya kali 3 kali 3 kali 3. 18 kali 3 berapa? Coba dihitung dulu. Seterusnya kali 3 lagi, kali 3 lagi, sampai 3 kali. Nah, oke, coba cari. Ayo dihitung ya. Kalau bisa jangan pakai kalkulator ngitungnya, biar kalian tanpa menggunakan kalkulator bisa gitu ya. Oke, jawabannya. Nah, 18 dikali 3, 54. 54 dikali 3, 162. 162 dikali 3, 486. Nah, itu jawabannya ya. Sekarang yang selanjutnya, yang sampingnya. Kalau dilihat-lihat, ini angkanya positif, negatif, positif, negatif, positif. Angkanya tidak berurutan, ya. Oke, kalau tidak berurutan ini, kalau kita ngitungnya 3 diapain nih jadi negatif 7? Nah, nanti bingung. Coba aja kita loncat nih, negatif 7-nya. Negatif 7-nya kita loncat. Jadi 3 tambah berapa? Yang hasilnya 11. Nah, nanti 11 tambah berapa? Yang hasilnya 19. Terus kita loncat. Sama, berarti ini negatif 7. Nanti pasangannya sama 15. Terus loncat lagi. Oke. Nah, 3 ditambah berapa hasilnya 11? Oke, tambah 8. 11 hasilnya berapa? Biar jadi 19. Tambah 8 juga. Nah, berarti 19 posisi selanjutnya harus ditambah 8 juga. Sekarang negatif 7 ke negatif 15. Kira-kira diapain? Ditambah atau dikurang? Ya, dikurang 8 ya. Misalnya gini, kita punya utang 7, utang lagi 8, berarti utangnya jadi 15 ya. Berarti ini bukan ditambah ya, yang di atas ini ya, harus dikurang biar hasilnya negatif lagi. Berarti selanjutnya dikurang 8 lagi, dikurang 8 lagi. Nah, itu kan udah ada tanda-tandanya. Coba kalian hitung sendiri hasilnya berapa. Hasil yang di sini, yang di titik-titik yang pertama, terus titik-titik kedua, titik-titik yang ketiga. Oke. Titik-titik yang pertama itu dari negatif 15. Berarti negatif 15 dikurang 8. Nah, terus kalau titik-titik yang kedua, 19 ditambah 8. Titik-titik yang ketiga, hasil yang di sini nih, dikurang 8. Berapa hasilnya? Coba dihitung dulu berapa. Nanti hasilnya ketemu seperti ini. Nah, 15 dikurang 23. 15 dikurang 8 hasilnya negatif 23. 19 ditambah 8 hasilnya 27. Nah, lalu negatif 23 dikurang 8 hasilnya negatif 81. Oke, gampang kan? Nah, jadi jangan dianggap susah ini. Ini tuh gampang. Jadi kalian coba-coba dulu. Kalian terus coba. Nah, orang yang bisa itu belum tentu dia itu pandai. Nah, orang yang bisa itu udah dipastikan dia itu selalu mencoba, selalu belajar. Jadi kalau mau pandai ya kalian terus belajar. Ya, jangan males-malesan, jangan mager, jangan rebahan terus. Oke, selanjutnya ya. Nah, contoh kedua. Nah, ini ada di buku kalian pasti nih. Suatu barisan bilangan terdiri dari bilangan
1, 4, 7, 10, 3. Nah, titik-titik, ya kan? Yang ada kosong tuh. Buatlah persamaan dari barisan bilangan tersebut. Dan kemudian tentukan dua bilangan selanjutnya. Nah, kalau dengan cara yang tadi, kalian perhatikan. 1 ke 4 tambah berapa, 4 ke 7 tambah berapa, 7 ke 10 tambah berapa, dan seterusnya. Nah, pasti kalian tahu kan kalau pakai cara tadi. Nah, sekarang kita coba pakai cara lain. Kita pakai tabel, ya. Kita lihat nih kan, buatlah persamaan. Berarti caranya ada beda dikit lah. Nah, tuh penyelesaiannya. Pada barisan bilangan tersebut diketahui bahwa suku pertama itu angka 1, suku kedua angka 4, suku ketiga angka 7, suku keempat angka 10, suku kelima itu 13. Nah, persamaan dapat ditentukan dengan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya ada soal buatlah persamaan. Nah, jadi kalian harus buat tabel. Nah, yang pertama itu kolomnya suku ke. Yang kedua nilainya. Yang ketiga berarti pola. Nah, ini kan tadi ada berapa suku? Ada 5 ya yang udah diketahui. Kita tulis nih di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, suku pertama masukin nilainya tadi berapa? 1. Suku kedua 4. Suku ketiga 7. Suku keempat 10. Suku kelima 13. Oke. Sekarang ini kita gabungin. Ya, kita jadiin pola. Nah, kita gabungin. Kira-kira nih dari mana nih pola? Udah ada tulis polanya. 3 kali 1 dikurang 2. Nah, 3 ini kita bisa lihat nih. Tadi pasti kalian udah tahu dong. 1 ditambah 4 nih ya. Lihat ke atas ini. 1 tambah berapa hasilnya 4? Pasti berapa ayo? 3. Nah, seterusnya kan 3 kan? Berarti 3 dikali 1. Nah, 3 dikali 1, satunya ini dari suku ya. Nah, berarti 3 kali 1 berapa? 3. Nah, 3 kali 1 kan 3. 3 kali 1, 3. Nah, ini tuh 3 kali 1, 3 kan. Biar nilainya jadi 1. Berapa? Berarti 3-nya dikurang berapa? 3-nya dikurang 2. Ya kan? 3 kali 1, 3 dikurang 2, 1. Keduanya, suku keduanya. Tadi kan selisihnya 3 ya. Berarti 3 dikali 2. Karena ini suku kedua ya. 3 kali 2 berapa? 6. Dikurang 6 dikurang berapa? Hasilnya 4. Dikurang 2. Jadinya 6 dikurang 2, 4. Nah, seterusnya kayak gitu ya. Jadi yang di depan ini selisihnya atau ditambah berapa? Selisih dari pola bilangan ini ya. Ya, berarti rumusnya ada rumusnya nih, bisa jadi rumus. Berarti 3 dikali N itu suku ya. Nanti kalian bisa nulis. Ini N itu kan cuma lambang aja. Bisa nulis misalnya suku ke-7. Berarti N-nya di sini berubah jadi angka 7. Berarti 3, ini rumusnya 3 kali N dikurang 2. Ya, rumusnya. Nah, di bawahnya ada tulisan dari tabel tersebut kita dapat persamaan yang digunakan untuk menentukan tiap suku selanjutnya. Nah, jadi persamaannya yang tadi nih. 3N dikurang 2. Oke. Terus tadi ada soalnya lagi. 2 bilangan selanjutnya. Tadi kan sampai suku kelima. Berarti 2 bilangan selanjutnya itu suku ke-6 dan suku ke-7. Tinggal kita ubah aja N yang tadi jadi 6 sama 7. Nah, ini kayak gini nih. Tadinya kan rumusnya UN sama dengan 3N dikurang 2. Kita cari suku ke-6 ya. Berarti U6 sama dengan
Nah, ini kan tadinya N, berubah jadi 6. Berarti ini tadinya N juga berubah jadi 6 ya. Tergantung angka di depan sini berubah jadi apa. Berarti 3 kali 6, 18 dikurang 2, 16. 7 juga sama. 3, berarti 3 kali 7, 21 dikurang 2, 19. Jadi ketemu jawabannya 16 dan 19. Oke, kita contoh selanjutnya. Contoh ketiga, suatu barisan bilangan terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, soalnya buatlah persamaan dari bilangan tersebut, kemudian tentukan dua bilangan selanjutnya. Nah, buatlah persamaan soal itu kan. Buatlah persamaan berarti bikin tabel kayak tadi. Ya. Nah, bikin tabel kayak tadi. Nah, sini. Yang pertama itu suku ke, yang kedua nilai, yang ketiga pola. Kita langsung aja kan. Kalian pasti udah tahu suku pertama apa, ini angka yang berapa, suku kedua angka yang berapa, dan seterusnya. Oke. Tapi kita cek dulu nih. 2 ke 4 tambah berapa? Ya, tambah 2. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2, dan seterusnya. Berarti di pola ini depannya berarti angka 2. Oke. Kita suku pertama dulu ya. Suku ke 1 ya. Dia nilainya 2. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 2? Nah, 2 kali 1. Suku kedua juga sama. 2 kali berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 kali 2. Nah, dan seterusnya ya. Berarti polanya 2 dikali N. Oke. 2 dikali N. Oke, berarti persamaannya apa? Ya, 2N. Nah, untuk menentukan dua suku selanjutnya, 6 dan 7, berarti 2 kali 6 sama 2 kali 7 ya. Ada ya di sini ya, tinggal dilihat hasilnya 12 dan 14. Oke, lanjut ke contoh 4. Contoh 4. Suatu barisan bilangan terdiri dari bilangan 30, 25, 20, 15, 10. Soalnya, buatlah persamaan dari bilangan tersebut, kemudian tentukan dua bilangan selanjutnya. Oke, kita lihat di soal nih, kayaknya beda. Beda kayak tadi ya. Tadi kan soalnya angkanya dari kecil ke besar. Nah, sekarang kok dari besar ke kecil, malah turun. Nah, berarti kalau turun 30 ke 25 diapain? Biar turun angkanya. Tambah, kali, bagi, apa dikurang? Iya, benar, dikurang 5. 30 dikurang 5, 25. 25 kurang berapa? 5, 20, dan seterusnya ya. Ini kan soalnya buat persamaan, jadi buat tabel lagi. Oke. Nah, oke, kita cek lagi ya. Suku ke-1 30, suku kedua 25, suku ketiga 20, suku keempat 15, suku kelima 10. Oke. Nah, 30. Ini kan yang suku pertama itu 30. Tadi kan dikurang 5 semua. Berarti angka berapa dikurang 5 hasilnya 30? Ya, angka 3, 35 ya. Berarti 35 dikurang 5, 30. 30 dikali sama suku ke 1 nih, dikali sama yang di sini ya. Jadi 35 kurang 5, berapa? Coba hitungnya. Berarti sini polanya 35 kurang 5 kali 1. Nah, ngitungnya yang benar 5 dikaliin dulu sama 1. Jadi 5. Berarti 35 dikurang 5, 30. Selanjutnya yang kedua, suku kedua. Berarti 5 dikali 2 dulu ya. 5 kali 2, 10. Nah, baru 35 dikurang 10. Berapa? 25.
Yang ketiga juga sama. Nih, 5 kaliin dulu nih sama 3. 5 kali 3, 15. Jadi 35 dikurang 15, 20. Dan seterusnya ya. Berarti persamaannya di polanya itu 35 dikurang 5 dikali N ya. Ini persamaannya. Ya, berarti suku ke-6 dan ke-7. Nih ya, berarti 35 dikurang 5 kali 6. Ini kali dulu nih. 5 kali 6, 30. Berarti 35 dikurang 35. Nah, berarti U ke-7-nya 0. Oke. Nah, sampai sini ngerti kan? Oke. Sekarang ada soal. Sekarang ada soal ya. Kalian coba terus kalian isi di buku tugas ya. Nanti kumpulkan minggu depan, oke? Tugasnya. Nomor 1, diketahui suatu pola bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Nah, di sini ada soalnya, bagaimana cara menentukan suku berikutnya. Berarti nomor 1 ini dicari persamaannya ya, berapa. Kayak tadi bikin tabel ya. Cari aja persamaannya berapa biar untuk menentukan suku berikutnya. Yang kedua juga sama ya. Diketahui barisan bilangan 32, 28, 24, 20. Nah, ini menurun dia angkanya. Berarti kayak contoh keempat nih. Kayak tadi contoh keempat misalnya. Kalian coba ya. Kalau yang ketiga, diketahui suatu bilangan, pola bilangan. Nah, ini 3, 9, 27, 81. Nah, kayaknya jauh-jauh. Berarti bukan ditambah ya. Berarti diapain ya? Coba kalian cari. Nomor 4 juga sama. Angkanya jauh-jauh tapi menurun. Berarti bukan dikurang kalau menurun. Kalau angkanya jauh. Berarti dibagi ya. Pokoknya 1 sampai 4 ngerjainnya kayak contoh 2 sampai contoh 2, 3, 4 ya. Kalian belajar terus kalian coba. Kalau nomor 5, perhatikan isilah titik-titik yang kosong agar membentuk susunan bilang tertentu. Nah, tinggal kalian aja tuh isi tuh titik-titik yang ke selanjutnya apa. 7, 9, 11, titik-titik 15. Berarti titik-titiknya angka berapa. Oke. Ini diisi ya. Jangan lupa bukunya dikasih nama, nanti dikumpulkan ya minggu depan. Oke. Selamat belajar. Ya. Selamat belajar. Semoga sehat selalu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.